Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Sisya dari Program Studi Manajemen Informatika Angkatan 57. Di sini saya bersama teman-teman saya untuk mohon izin untuk mempresentasikan eh, aplikasi yang telah kami buat yang berjudul Ngekos. Selanjutnya. Nah, di sini kami, saya tidak sendiri ya teman-teman. Di sini ada kelompok saya. Yang pertama itu ada Fatin Nabila Umar, yang kedua ada Aulia Khairunisa, yang ketiga ada Laila Fitri Widianti. Selanjutnya. Nah, adapun penjelasan dari aplikasi kami, yaitu aplikasi Ngekos. Aplikasi Ngekos adalah aplikasi yang ditujukan untuk memudahkan mahasiswa, mahasiswi sekolah vokasi IPB, dan masyarakat sekitar yang ingin mencari kos di sekitar sekolah vokasi IPB. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah memesan kamar kosan secara online dan langsung terhubung dengan pemilik kos. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman ketika kita ingin memesan kos, kita harus face to face. Artinya kita harus berkunjung, survei ke satu tempat ke tempat yang lain. Itu selain kita membuang waktu kita juga dapat membuang biaya kita gitu kan. Karena ketika kita ingin survei ke kos satu dengan kosan yang lainnya, itu kan membutuhkan biaya transportasi ya. Nah, maka dari itu kami berinovasi untuk menciptakan sebuah aplikasi yang bisa mempermudah mahasiswa, mahasiswi sekolah vokasi IPB dan masyarakat sekitar sekolah vokasi IPB untuk mencari kos. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Untuk slide selanjutnya, nah adapun fitur-fitur dari aplikasi kami. Yang pertama login, yang kedua home, yang ketiga profile, yang keempat chat, yang kelima ada booking, dan yang terakhir ada search. Selanjutnya. Oke, di sini ada tampilan aplikasi kami ya, yaitu aplikasi Ngekos. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada login screen yang berisikan tulisan IPB Cost Student. Nah, ada logo dari aplikasi kami juga, ada button input yang untuk menginputkan username beserta password kita, dan ada touch button kita juga, ada untuk login dan cancel. Nah, adapun home screen kita terdiri dari avatar logo kita, terus IPB cost student dan nama user. Terus untuk bagian bawahnya itu terdapat beberapa list cost yang sudah tersedia di dalam home. Nah, seperti mungkin isinya alamat dari kos tersebut, terus jenis kos tersebut, putra atau putri, terus harganya dan fotonya. Nah, selanjutnya ada booking screen. Booking screen ini terdiri dari eh, beberapa list kos yang telah kami booking. Seperti contohnya kos Lele, kos Ica, kos Lutfi, dan kos Fatin. Dan di dalamnya pun terdapat alamat beserta harganya. Selanjutnya. Oke, di sini ada tampilan search screen ya, teman-teman. Di sini gunanya nanti untuk mencari kos yang kita tuju. Dan yang kelima itu ada chat screen. Chat screen ini ada tampilannya chat ya untuk kita berkomunikasi dengan pemilik kos. Dan yang terakhir ada profile screen. Nah, profile screen ini di sini ada foto user, terus ada nama user, ada username user, ada alamat user, ada nomor telepon user, ada alamat email user. Di sini di sini juga terdapat informasi saldo dan jumlah kosan yang telah di-booking oleh user ya, teman-teman. Dan bagian button atau di bagian bawah dari tampilan saldo itu ada kos favorit, ada transaksi, ada pengaturan, dan yang terakhir ada logout. Nah, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Laila. Mungkin untuk saudari Laila, saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Lutfi. Di sini kami akan menjelaskan codingan dari aplikasi yang sudah kami buat. Di sini pada AppJS
adalah program utama dari aplikasi yang kami buat. Sebelumnya di sini kami sudah menginstal modul dari React Native. Nah, fungsi dari navigation container ini untuk menghubungkan halaman per halaman dari aplikasi. Dan ada fungsi import di sini yang berfungsi untuk mengambil file dari direktori lain dengan cara mengetik dot slash dan mengetikkan halaman yang ingin diimport. Lalu selanjutnya ada fungsi cons di sini untuk mendeklarasikan halaman home stack, detail stack, profile, dan halaman-halaman lainnya. Selanjutnya di sini ada pengaturan pada halaman yang muncul pada navigation, yang dimana pengaturannya tidak berbeda jauh dari halaman-halaman lainnya. Selanjutnya ada fungsi konsep berfungsi untuk mendeklarasikan agar menu navigation bisa dimunculkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan login screen. Nah, di sini kami mengimport fungsi alert, style sheet, text, image, view, text input, dan button dari React Native. Di sini di sini ada fungsi extend, di mana fungsinya untuk membuat properti. Di sini ada fungsi on press login. Untuk membuat properti atau elemen bisa diklik. Ada di sebelah sini, ada login dan cancel. Lalu di fungsi selanjutnya ada di sini ada search yang memanggil file untuk memanggil file yang diambil dari aset berupa foto logo. Lalu selanjutnya ada pengaturan-pengaturan dari teks yang akan tampil pada layout login. Di sini ada kontainer, ada pengaturan kontainer, ada pengaturan image berupa logo, dan teks-teks lainnya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan kami kepada Aulia, dipersilahkan. Terima kasih pada Laila. Selanjutnya saya akan menjelaskan layout home screen-nya. Pertama kita akan masuk di home screen di sini. Pertamanya kita akan mengimpor React dari React, lalu mengimpor image background, scroll view, style sheet, text view dari React Native. Lalu kita akan meng-create home screen dengan style container dan scroll view-nya bagian top. Terdapat juga title dari card-cardnya, yaitu Jalan Lodaya 2, Malabar, Sancang Dalam, dan Jalan Lodaya. Selanjutnya kita akan meng-create card dengan image migrant-nya 10. Source dari image-nya kita ambil dari folder SC yang terdapat di dalam folder yang bernama assets dan fotonya bernama lokasi.png. Image-nya berukuran 25 x 25. Terdapat juga teks yang berada pada pojok kanan atas card. Untuk image background-nya, gambarnya diimport dari folder RSC assets yang bernama kamar1y.png dan gambarnya di set center. Di card juga terdapat teks yang menampilkan harga kosan. Untuk pada card di bawahnya menggunakan pengaturan yang sama dengan card yang pertama, bedanya hanya pada lokasi dan harga kosannya. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan top dengan flex direction arrow dan margin 20. Di sini juga kita akan memasukkan logo yang diambil dari SRC Assets dan fotonya bernama logo root PNG dan ukurannya 50 x 50. Untuk pengaturan teks bagian IPB cost student berwarna putih dan tulisan di bawahnya warna putih, style bold, dan size-nya 15. Selanjutnya adalah pengaturan desain layout.
Selanjutnya saya akan menjelaskan yang bagian booking screen. Pertama kita akan masuk di booking screen di sini dulu. Pertama kita sama seperti sebelumnya, kita akan mengimpor React dari React, lalu mengimpor image background, scroll view, style sheet, text view, button, alert, dan touchable opacity dari React Native. Lalu kita akan meng-create booking screen dengan view stylenya container dan scroll view top. Dan terdapat juga nama card-cardnya dengan nama chat 1, chat 2, chat 3, dan chat 4. Lalu selanjutnya kita akan meng-create card dengan view stylenya card dan flex direction row. Ada juga image style yang menggunakan logo dari aplikasi kami. Untuk nama setiap card menggunakan size 15, style bold, dan untuk alamat dan harga menggunakan pengaturan default. Untuk card selanjutnya juga sama dengan pengaturan di atasnya, yang bedanya pada nama kosan, jalan, dan harganya. Lalu kita akan mendeklarasikan top dengan flex direction-nya row dan margin 20. Di sini kita juga menggunakan logo booking yang diambil dari web yang webnya terdapat pada layar. Dan untuk teksnya, kita menggunakan pengaturan warna putih, style bold, size 20, dan align-nya center. Dan berikut ada menunya. Dan selanjutnya adalah pengaturan desain layout. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan meneruskan ke Fatin. Kepada Fatin, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia. Ini saya akan menjelaskan menu halaman selanjutnya, yaitu search screen. Di sini kita menuju ke halaman search. Di sini yang pertama kita mengimportkan React dan mengimportkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan di halaman ini dari React Native. Kemudian selanjutnya, di sini kita deklarasikan search screen-nya dengan fungsi text dan on-chain text. Kemudian di sini ada bagian kontainernya. Di dalam kontainer ada bagian top yang berisikan text input yang bisa kita inputkan dengan on-chain text dengan isi yaitu teks yang kita inputkan nantinya. Kemudian selanjutnya di sini ada bagian top. Di bagian top ini kita menggunakan flex direction-nya yaitu row. Lalu selanjutnya di bawah sini adalah pengaturan-pengaturan dari layout atau tampilannya tiap-tiap dari propertinya seperti kontainer, top, username, lalu input, kemudian di export. Lalu selanjutnya ada halaman detail screen atau chat screen. Pertama kita menuju ke halaman chat screen-nya. Di sini di awal juga kita mengimportkan React dan mengimportkan fungsi-fungsi yang dibutuhkan di halaman chat screen ini dari React Native. Kemudian selanjutnya kita deklarasikan detail screen yang mereturn bagian kontainer yang isinya ada bagian top. Kemudian di sini kita menambahkan 4 card dengan titel sebagai berikut. Kemudian di bawah sini, di bagian bawah sini kita juga menambahkan button dengan judulnya start chat dan berbagai pengaturan stylenya sebagai berikut. Kemudian pada button ini kita juga menambahkan fungsi on press yang tujuannya untuk agar button ini bisa kita klik. Kemudian selanjutnya ada card-card yang berikutnya yaitu card 2, card 3, dan juga card 4. Di sini pada bagian card ini kita menggunakan style flex dari row dengan menambahkan image yaitu avatar. Avatar itu yang ini, bagian ini. Dengan image-nya kita ambil dari internet, itu ini linknya. Lalu selanjutnya di bagian body-nya di sini kita menambahkan teks ini dan juga dengan pengaturan stylenya sebagai berikut. Lalu di bawahnya juga kita tambahkan teks. Kemudian selanjutnya card-card selanjutnya juga sama pengaturannya, hanya beda di avatar, nama, dan juga teks yang di bawahnya. Lalu selanjutnya di sini ada bagian topnya.
bagian ini. Nah, di bagian ini kita pengaturannya, flex direction-nya adalah row, kemudian margin button-nya adalah 20, kemudian kita tambahkan image yaitu icon dari internet yaitu di link sebagai berikut. Lalu kemudian kita tambahkan teks dengan judul chat dan pengaturan style-nya adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya di sini ada pengaturan untuk layout atau tampilan dari tiap-tiap propertinya seperti kontainer, top, avatar, kemudian ada button, card, dan juga konten. Kemudian kita export detail screen-nya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Lutfi. Oke, baik. Terima kasih Saudari Fatin atas kesempatannya. Mungkin boleh untuk dibantu ya, teman-teman. Oke, baik. Menuju ke codingan profile dan halaman profilnya biar tergambar. Oke, mohon izin ya teman-teman semuanya untuk menjelaskan program profile, halaman profile. Di sini yang pertama yang harus kita lakukan itu mengimport React Native agar menu-menu yang di dalam React Native ini bisa kita gunakan ya teman-teman. Selanjutnya kita import view, save area, style sheet, terus selanjutnya kita import avatar, title, caption, text, touch wrapper, maksud saya touch able wrapper, dan yang terakhir kita import icon dengan modul yang sudah tersedia di React Native vector icon. Oke, selanjutnya kita deklarasikan atau kita buat profile screen-nya. Nah, di sini di dalam profile screen terdiri dari avatarnya dengan kita menginputkan gambar melalui link. Selanjutnya ukuran avatarnya 80 dan diberikan margin 20 dengan title untuk memisahkan antara avatar dengan tulisan Fatin Nabilah Umar itu 20 ya jaraknya teman-teman. Terus selanjutnya untuk memisahkan antara Fatin dengan username-nya yaitu Fatin NBLHU itu sebesar 15 maksud saya. 5 maksud saya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada menu user info section. User info section ini gunanya untuk menambahkan seperti alamat, alamat, nomor telepon, nomor telepon, email, dan alamat email. Nah, selanjutnya di sini ada pun informasi mengenai saldo ya dan mengenai jumlah pesanan kita. Nah, kita di sini bisa menggunakan info box wrapper dengan cara untuk memisahkannya itu menggunakan border. Nah, selanjutnya ke bawah. Oke, selanjutnya di sini ada menu wrapper ya, teman-teman. Di sini itu berisikan untuk menambahkan icon favorit cost, transaksi, pengaturan, dan logout. Nah, mungkin ke bawah, bisa ke bawah. Oke, ke bawah di sini untuk mengekspor profile screen-nya. Itu ada export default profile screen dan selanjutnya ada pengaturannya yaitu di container kita menggunakan flag one, artinya di sini untuk agar background color-nya itu memenuhi semua layar. Nah, background color yang kita gunakan itu warna putih dan seterusnya. Di sini ada property info section, ada title, ada caption, ada row, ada info wrapper, ada info box, ada menu wrapper, ada menu item, dan yang terakhir ada menu item text. Nah, mungkin untuk tadi kan sudah dijelaskan pada teman-teman semuanya ya, mulai dari saya, Laila, Aulia Khairunisa, ada Fatin juga gitu kan, agar mungkin bisa terbayangkan aplikasinya seperti apa, mungkin saya akan menjalankan aplikasinya, teman-teman. Nah, di sini aplikasinya, tadinya kan ini belum berbentuk aplikasi ya, teman-teman. Ini tadinya itu berbentuk hanya program saja, artinya belum bisa diinstal oleh HP gitu. Nah, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Di sini terdapat halaman login yang berisikan teks IPB course student, logo dari course kami,
terus ada text input juga, button input juga untuk menginputkan username beserta password, dan yang terakhir ada touch button. Touch buttonnya terdiri dari login dan cancel. Nah, untuk halaman selanjutnya ada home screen ya, teman-teman. Nah, di sini di dalam home screen terdapat avatar, yaitu logo dari aplikasi kami, yaitu Ngekos Kuy. Nah, di sini selain avatar, kita juga menambahkan teks. Teksnya berupa tulisan IPB Course Student. Dan di sini ada nama user. Nama usernya kebetulan M. Lutfi Yustisya ya, teman-teman. Selanjutnya ada di sini beberapa list course yang memang sudah tersedia di dalam aplikasi ini. Yang pertama mungkin eh, isinya itu ada foto dari kosan kami gitu kan. Terus harganya, terus jenisnya putra atau putri, terus yang terakhir ada alamatnya. Nah, mungkin untuk selanjutnya ada halaman booking. Di dalam halaman booking ini terdapat avatar dari logo kos kami. Selanjutnya ada logo booking sendiri. Terus selanjutnya di dalam uh, cardnya atau di dalam uh, tulisannya itu ada kos lele, ada jalannya, ada harganya juga. Nah, untuk selanjutnya ada halaman search yang gunanya untuk mencari alamat kos yang kita tuju. Selanjutnya ada halaman chat. Halaman chat ini terdiri dari nama dari pemilik. Selanjutnya ada chatnya juga, gitu ya teman-teman, buat menghubungkan antara pengguna dengan pemilik kos. Nah, selanjutnya ada profile. Seperti yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, di sini terdapat avatar atau foto dari profile yang sudah diinputkan ke dalam aplikasi ini, nama pengguna, username pengguna, alamat pengguna, nomor telepon pengguna, alamat email pengguna, informasi saldo, dan informasi pesanan. Nah, adapun di sini juga terdapat kos favorit, transaksi, pengaturan, dan logout. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.